teman-teman, bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Apa kabar semuanya? Semua baik ya? Ya, kita selalu berdoa supaya Tuhan selalu melindungi kita dari bermacam-macam ya kondisi yang serba tidak menentu teman-teman ya saat ini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita. So teman-teman, hari ini saya akan sharingkan ya satu ya apa dibilang ya, beliau ini seorang ulama ya, seorang ulama lumayan top sekarang teman-teman. Mungkin teman-teman pernah mendengar ada seorang ulama ya yang baru-baru ini kena tusuk waktu dia berceramah, tiba-tiba datang seorang anak muda dan menusuk beliau. Ya, dan bersyukur yang kena tusuk tangannya teman-teman ya. Nah mungkin teman-teman tahu ya, Syekh Ali Jaber tepatnya teman-teman ya. Beliau ini seorang orang dari Arab sana ya, dari Madinah, tetapi sudah menjadi warga negara Indonesia teman-teman ya. Mengapa saya tertarik untuk sharing tentang beliau ini? Karena beliau ini saya perhatikan ya, itu sedikit punya warna tersendiri gitu ya, dimana beliau dalam ceramah-ceramahnya mencoba untuk mewarnai dakwah-dakwah yang ada di Indonesia ini ya, yaitu dengan cara yang soft teman-teman ya, cara yang soft ya. Jadi beliau cukup ramah ya kan. Beliau ini juga santun ya, dalam ceramah-ceramahnya cukup santun teman-teman, berbeda dengan yang sebelumnya saya bahas tentunya ya. Nah kemudian beliau juga seorang hafiz Al-Quran, yaitu penghafal Al-Quran teman-teman ya. Nah beliau ini juga sering menjadi imam ya di masjid-masjid besar ya teman-teman. Dan beliau berdakwah ya luar biasa rajinnya ya, hampir ke seluruh Indonesia beliau berkeliling untuk berdakwah ya. Nah inilah dia Syekh Ali Jaber. Kalau dilihat nama asli beliau katanya ya, waktu dari lahir gitu ya, itu nama lengkapnya beliau ini adalah Ali Saleh Muhammad Ali Jaber teman-teman ya. Jadi ini seorang ulama yang ya cukup simpatik ya, cukup simpatik saya lihat, dan memberikan angin sejuk ya untuk para pendakwah yang ada di Indonesia ya kan. Semoga bisa banyak belajar lah dari beliau ini, bagaimana cara mengambil simpatik dari banyak orang ya teman-teman ya. Dan beliau juga tidak ketinggalan sampai ke Indonesia bagian timur, sampai ke Papua, kemana-mana ya. Dan beliau berdakwah sampai ke sana. Bahkan beliau pernah bercerita bahwa di sana pun waktu kedatangannya disambut oleh kepala suku ya, kemudian oleh gereja gitu kan, cukup baik gitu sambutannya, begitu luar biasa ya. Dan kita juga berharap semoga dengan ceramah-ceramah beliau, Indonesia ini menjadi lebih bisa ramah ya antar umat beragama ya, antara satu agama, umat beragama satu dengan umat beragama lainnya bisa saling menghormati ya, bisa saling menghargai ya. Karena yang beliau bawakan itu saya perhatikan ceramah-ceramah beliau membawa yang namanya Islam rahmatan lil alamin teman-teman ya. Nah memang terlihat sih dari sikap beliau, terlihat dari materi-materi yang dibawakan juga gitu. Dan yang menariknya waktu saya perhatikan ketika beliau berceramah itu membawa Al-Quran ya. Jadi betul-betul ayat Al-Quran itulah yang dibahasnya gitu ya. Salah satu video beliau kebetulan YouTuber juga teman-teman ya, YouTuber juga ya. Jadi sebenarnya saya juga sebelumnya tidak kenal siapa ini ya, beliau ini saya nggak kenal sama sekali.
Saya baru tahu ketika kejadian penusukan itulah ya, di berita-berita gitu kan. Jadi saya pengen tahu siapa sih ulama mana ya yang ditusuk gitu, ya kan. Saya berharap jangan sampai itu menjadi satu masalah besar gitu kan. Kita tidak tahu motifnya apa dan sebagainya kan ya, tapi saya tidak mengikuti lagi bagaimana kasusnya. Tapi saya lihat respon beliau sih tidak meledak-ledak ya teman-teman ya. Dan bisa legowo begitu ya. Nah, luar biasanya di situ ya. Nah, jadi beliau ini betul-betul mencoba untuk memberikan angin segar ya untuk dakwah-dakwah Islam yang ada di Indonesia ini ya. Kalau saya perhatikan, beliau ini juga banyak berhubungan dengan ya maksudnya diundang untuk berceramah oleh instansi-instansi pemerintahan, juga lumayan dekat dengan tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh politik ya teman-teman ya. Ya saya lihat adalah jiwa nasionalisnya ada teman-teman ya, ada jiwa nasionalisnya dan juga menghargai perbedaan, juga menghargai keanekaragaman gitu ya teman-teman ya. Nah, misi beliau yaitu ingin menyatukan umat Islam ya, di tengah-tengah banyaknya perbedaan yang ada di dalam Islam. Kita tahu begitu banyak mazhab ya, begitu banyak aliran ya kan, yang ada di Islam itu sendiri ya. Jadi jangan heran satu kelompok Islam bisa mengkafir-kafirkan kelompok Islam yang lainnya ya teman-teman ya. Nah, jadi banyak sekali alirannya. Dan beliau ini ingin menyatukan Islam ini dalam perbedaan itu, ya kan? Satu quote yang disampaikan oleh Syekh Ali Jaber ini yang saya catat adalah, Anda berhak membela pendapatmu, begitu ya. Anda berhak membela pendapatmu, ya. Tapi Anda tidak berhak menyesatkan pendapat orang lain, karena masing-masing punya dalil, ya teman-teman. Nah, jadi semua orang berhak untuk membela pendapatnya, gitu, ya. Karena perbedaan, ya, di dalam Islam sendiri begitu banyak perbedaan, ya. Begitu juga dengan antara Islam dengan Kristen tentunya dalam konteks saya, itu banyak sekali perbedaan gitu ya. Nah, tapi Syekh Ali Jaber ini itu beliau bagus sekali gitu ya. Dia menghargai perbedaan itu dan bahkan dia mengatakan kita berhak itu ya, setiap orang itu berhak untuk membela pendapatnya gitu ya. Nah, berhak membela pendapatnya tanpa harus menyesatkan pendapat orang lain karena masing-masing punya dalil. Nah, teman-teman, ini yang menarik bagi saya, dan saya terus menyaksikan ya ceramah-ceramahnya dan saya cermati dan sebagainya. Oke, berarti Syekh Ali Jaber ini orangnya sangat open minded ya, sangat terbuka ya. Orangnya juga bisa memahami orang lain begitu ya. Dan saya pikir ini bagus untuk saya komentari begitu teman-teman ya. Nah, salah satu video beliau yang saya cermati itu membahas tentang tentang Isa Al-Masih. Teman-teman, salah satu ceramah beliau di channel YouTube-nya ya, di channel YouTube-nya itu sangat menarik perhatian saya, yaitu dari judulnya teman-teman ya. Di channel itu, di video itu berjudul "Tidak patut bagi Allah memiliki anak", ya kan? Terus dalam tanda kurung kisah lahirnya Nabi Isa ya. Nah, teman-teman, nah ini yang menarik saya gitu. Saya pengen tahu apa pandangan seorang Syekh Ali Jaber terhadap Isa Al-Masih ini gitu. Nah, apa yang akan beliau katakan tentang tidak patut bagi Allah memiliki anak? Saya pengen tahu ya. Jadi saya perhatikan, saya dengarkan gitu ya, saya cermati ceramahnya ini dari awal sampai akhir, teman-teman. Dalam ceramah beliau membahas surat Maryam, yaitu surat ke-19 ya dalam Al-Qur'an.
yaitu tentang kelahiran Isa Al-Masih, yaitu surat Maryam itu dari ayat 27 sampai 36 ya. Di situ diceritakan bagaimana Isa Al-Masih memiliki mukjizat ya. Jadi dia bisa bicara waktu masih bayi ya. Nah, mungkin teman-teman sebelumnya saya akan bacakan dulu ya, apa sih isi dari surat Maryam ini gitu ya, yang dibicarakan, yang jadi bahan ceramah dari Syekh Ali Jaber ya, supaya nanti nyambung ya teman-teman ya. Saya akan bacakan ya, saya bacakan terjemahannya saja supaya bisa dimengerti. Teman-teman, surat Maryam ini bercerita tentang kelahiran Isa Al-Masih ya kan. Mungkin yang menariknya saya akan bacakan dulu ya. Nah, ini maksudnya orang banyak nih ya berkata kepada Maryam, saudara perempuan Harun ya. Ini orang banyak heran kenapa dia punya anak, dia kan tidak punya suami begitu kan, kok bisa dia punya anak gitu ya. Maka bertanyalah ya orang-orang ini. Nah, kalau begitu saya bacakan dari ayat 27-nya ya. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar." Ya. "Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang penzina." Nah, maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Ya. Waktu itu Maryam menunjuk karena dia sedang berpuasa berkata-kata, teman-teman. Ya, jadi dia sedang berpuasa untuk tidak berkata-kata. Jadi ketika orang mencurigai dia hanya menunjuk, ya, menunjuk kepada Isa. Ya. Lalu berkatalah Isa yang masih bayi itu, teman-teman ya, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah." Ya. Dia memberi aku Alkitab dalam kurung Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku dalam kurung mendirikan sholat dan dalam kurung menunaikan zakat selama aku hidup. Ya. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong dan celaka. Dan kesejahteraan, dengarkan baik-baik, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, ayat 34-nya, itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Nah, ayat 35, tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci dia. Apabila dia telah menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah itu. Ya, teman-teman. Nah, jadi ya, di sini dalam seperti apa? Dalam pemahaman ini, ya, kalau ini dianggap sebagai anak biologis, ya benar. Ya kan? Jadi judul ceramahnya Syekh Ali Jaber diambil dari ayat 35 ini. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Ya, dari sini ya. Tidak layak kan? Makanya diberi judul tidak patut bagi Allah memiliki anak. Begitu. Ya, jadi dari Maryam ayat 35 sumbernya. Nah, jadi di sini udah jelas bahwa Isa Al-Masih ini hanya nabi. Dia adalah hamba Allah, ya, dan dia adalah saudara perempuan Harun, ya kan? Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, waktu Syekh Ali Jaber membahas surat Maryam ini, saya sangat berharap beliau memaparkan tentang ayat 33 ini. Kapan meninggalnya Isa Al-Masih itu? Ya.
kapan dibangkitkan hidup kembali itu kapan, begitu. Nah, tapi sayang beliau tidak memperdalamnya, begitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, sejauh pembahasan yang disampaikan Syekh Ali Jaber mengenai Isa di surat Maryam dari ayat 27 sampai 36 tersebut, sesuai dengan yang beliau bacakan dari Al-Quran, sesuai yang tertulis di Al-Quran, tidak ada masalah, ya kan? Tidak membuat saya terganggu, tidak, karena itu kitabnya beliau dan itulah isinya, itulah informasinya tentang Isa Al-Masih gitu. Kita menghargai, ya, kita hargai apa yang tertulis di sana, begitu, ya, sangat menghargai sekali. Gitu. Jadi saya tidak ada masalah ketika beliau membahas, menjelaskan sesuai apa yang tertulis di kitabnya, begitu. Nah, ada beberapa pandangan dari Syekh Ali Jaber di ceramah beliau tersebut yang menarik perhatian saya, teman-teman, ya. Satu, yaitu bahwa penciptaan Yesus tidak beda dengan penciptaan Adam. Maksudnya, kalau dikatakan jadilah, maka jadilah. Begitu, ya. Nah, itu kan pendapat beliau, ya. Nah, karena ini yang dibahas adalah Isa Al-Masih, saya pun tidak merasa terganggu. Ya kan? Karena saya pun tidak merasa terganggu karena memang begitulah yang tertulis di kitab beliau, begitu kan? Tidak ada masalah, gitu. Nah, kita menghargai itu, perbedaan itu, gitu kan. Yesus Kristus itu penciptaannya tidak sama dengan Adam. Kalau Adam itu diciptakan dari debu tanah, ya kan, dari debu tanah. Sementara Yesus Kristus Tuhan itu bukan diciptakan, itu adalah Allah yang berinkarnasi jadi manusia, ya kan. Jika dikatakan bahwa penciptaan Yesus tidak berbeda dengan penciptaan Adam, itu salah, ya. Tapi jika dikatakan bahwa penciptaan Isa tidak beda dengan penciptaan Adam, itu kita hargai, ya kan? Nah, itu. Kenapa? Karena Yesus dengan Isa itu tidak sama, ya kan? Tidak sama, gitu. Adam itu diciptakan dari debu tanah, ya. Sementara Yesus Kristus itu tidak diciptakan. Dia adalah Allah yang berubah menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia, ya. Dan manusia Yesus itu manusia kudus, manusia suci yang tidak berdosa. Sementara semua manusia apapun dia itu pasti berdosa, ya. Nah, itu bedanya. Kemudian Yesus Kristus tadi saya katakan bukan diciptakan, tapi dia sendiri adalah pencipta, ya kan? Yesus Kristus itu adalah pencipta. Teman-teman, untuk itu kita akan dengarkan cuplikan, ya, cuplikan dari ceramah Syekh Ali Jaber, ya. Berikut ini, teman-teman. Masalah Natal. Tentang Natal. Setiap tahun dibicarakan. Yang saya ingin bertanya kepada jamaah, tahukah arti daripada Natal tidak? Apa arti Natal? Tahu nggak artinya? Terus, kok udah tahu artinya, mau nggak ucapin selamat Natal? Kalau artinya baik, boleh kan? Tapi kalau artinya tidak baik gimana? Boleh juga? Boleh enggak? Dari segi bahasa, arti Natal adalah hari kelahiran. Hari kelahiran. Yang dimaksud di hari Natal itu siapa yang lahir? Isa Al-Masih. Isa Al-Masih.
Jamaah sekalian, tahukah tidak ada bukti dalam Quran? Tidak usah bicara Quran, karena Quran milik umat Islam. Tahukah dalam Injil tidak ada bukti kelahiran Nabi Isa atau Yesus yang biasa dinamakan tanggal 25 Desember? Tahukah tidak ada bukti? Tahu. Tidak ada bukti. Ya, tidak ada bukti. Tapi subhanallah yang ada, dan ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Yang ada bukti kelahiran Nabi Isa atau Yesus yang dinamakan oleh mereka atau Al-Masih, yang ada jeritannya di dalam Injil sama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Cerita waktu kelahiran Nabi Isa atau Yesus. Jamaah sekalian, pernah enggak baca surah Maryam? Pernah enggak baca surah Maryam? Coba kita gali surah Maryam ya. Yang bawa Quran terjemahan atau Ustaz, tolong bantu. Tuh ya, teman-teman. Jadi jelas bahwa orang yang tidak punya Alkitab pun tahu gitu bahwa 25 Desember itu bukan hari kelahiran Yesus Kristus. Begitu. Ya. Seharusnya tentunya kita sebagai umat Kristen tentu lebih tahu gitu bahwa memang tidak ada buktinya Tuhan Yesus lahir di 25 Desember itu. Alkitab jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Pencipta itu sendiri. Jadi dia bukan ciptaan, begitu. Bukan ciptaan, ya. Nah, kita bisa lihat di Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dengarkan baik-baik. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kemudian ayat ke-10, ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jelas ya bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Pencipta itu sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia. Ya, teman-teman. Begitu juga yang tertulis di Yesaya 9 ya, bahwa anak yang lahir itu ya, anak yang lahir itu disebut juga penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jelas ya, clear ya. Kemudian di Wahyu 1 ayat 7 sampai 8, di situ juga dikatakan ya, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang di akhir zaman nanti. Juga mereka yang telah menikam dia. Nah, ya, jadi semua mata akan memandang dia, dan juga yang mereka yang telah menikam dia. Waktu disalibkan itu lambungnya ditikam ya, ditikam lambungnya untuk memastikan apakah Yesus Kristus yang disalibkan itu sudah mati atau belum. Maka lambungnya ditikam, ya kan? Nah, keluarlah air, ya kan? Nah, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin.
Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jelas ya, bahwa Yesus Kristus mengatakan bahwa dia adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Clear. Jadi sudah tidak ada keraguan lagi ya, menurut fakta Alkitab bahwa Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Oke? Nah, jadi saya pastikan lagi ya, bahwa Yesus Kristus bukanlah Isa yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Ya, kita tidak mempersoalkan apa yang tertulis tentang Isa Al-Masih di dalam Al-Qur'an seperti yang sudah dibahas oleh Syekh Ali Jabar. Ya, kita menghargai itu. Tapi ketika itu ditarik ke Alkitab, baru di situ jadi masalah. Ya, banyak sekali akan terbentur dengan ayat-ayat di dalam Alkitab. Ya, nah, teman-teman. Yang kedua yang saya cermati dari ceramah Syekh Ali Jabar adalah mengenai Natal. Beliau sempat menyebut tentang Natal, ya. Bahwa Natal itu bukan di 25 Desember. Saya setuju, ya. Dan memang menurut fakta Alkitab itu Tuhan Yesus lahirnya tidak di bulan Desember tanggal 25, ya. Baik dari fakta alam, ya, gejala alam yang ada saat itu, ya, bahwa gembala bermain di padang, pasti itu di musim panas yang rumputnya banyak di padang, sehingga domba-dombanya ditambatkan di padang, ya. Nah, di padang rumput pasti maksudnya, ya. Nah, kalau Desember itu musim dingin, ya, dan yang ada itu pasti padang salju. Ada yang berkata, di Israel tidak ada salju. Siapa bilang? Di Israel tidak ada salju. Anda bisa buka di Google, ya. Tahun 2000 berapa ya? 13 ya. Waktu Natalan itu di 2013 itu mereka saljunya banyak sekali di situ, ya kan? Nah, Anda kalau pengen tahu juga tahun 1953 ya kalau nggak salah itu terjadi badai salju yang luar biasa ya di Israel. Ya, jadi jangan salah, di Bethlehem itu tidak ada salju, ya. Jangan salah gitu ya. Di situ betul-betul, apalagi zaman dulu 2000 tahun yang lalu pasti dinginnya luar biasa, ya. Kalau sekarang kan sudah berkurang dinginnya. Di negara-negara 4 musim pun kayak di Eropa gitu, itu sudah berkurang karena ozonnya ini sudah berlobang sekarang gitu. Jadi udah pemanasan global gitu ya. Nah, teman-teman. Nah, jadi menurut hitungan Alkitab pun itu Tuhan Yesus tidak lahir di Desember, karena Alkitab sudah kasih bocoran, bisa dihitung kapan Tuhan Yesus lahirnya. Bulannya bisa dihitung, tapi tanggalnya kita tidak dikasih informasi, ya kan? Nah, ini bisa dilihat ya di Lukas 1 ya, di Lukas 1 ayat 26. Ya, saya sudah pernah membahas ya teman-teman ya. Sudah pernah saya sampaikan juga, sudah saya hitungkan juga ya, bahwa di bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nah, disitulah ya dia kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Nah, jadi bulan ke-6 ya, malaikat ini mendatangi Maria ya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamainya Yesus." Ya kan? Nah, ini di bulan ke-6. Nah, bulan ke-6 kalender Yahudi itu tidak sama dengan kalender Masehi kita. Kalau kita bulan ke-6 itu kan bulan Juni, ya kan? Kalau di sana bulan 1 itu bulan Maret. Ya kan? Bulan 1 itu bulan Maret jatuhnya. Jadi kalau bulan 6
itu akan jatuh itu coba Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, jadi di bulan September nih kalau kita larikan ke kalender kalender Masehi itu bulan September. Hamilnya bulan September. Iya kan? Nah, kemudian hitung saja dari bulan September 9 bulan mengandung itu akan jatuh di awal bulan Juni. Jadi di bulan Juni Tuhan Yesus lahir. Bulan Juni itu adalah musim panas. Cocok dengan fakta yang ada di Alkitab bahwa ada padang rumput, bintang-bintang bertebaran, ya kan? Gembala-gembala main dengan domba-dombanya di padang. Kemudian Tuhan Yesus juga lahir di kandang domba, hanya diselimutin kain lapin. Coba kalau musim dingin bayi cuma diselimutin kain lapin, apa nggak jadi beku? Ya kan? Nah, jadi saya setuju dengan Syekh Ali Jaber dan juga setuju dengan ini bukan pendapat baru sih. Banyak muslim juga karena mendengarkan si Zakir Naik ya. Bahwa itulah salah satu senjata dia gitu, peluru dia yang paling canggih katanya untuk menyerang kekristenan ya, yaitu dari Natalan, dari budaya Natal di 25 Desember ya teman-teman. Memang di ceramahnya Syekh Ali Jaber beliau juga mengatakan ya bahwa Natal ini ya itu dijadikan oleh Ahmad Didat ya, Ahmad Didat dan muridnya Zakir Naik itu senjata yang sangat ampuh untuk berdakwah teman-teman ya. Jadi kalau mendakwahi orang Islam, orang Kristen katanya pakai Natal aja ya kan, Natalan di 25 Desember ya. Aduh ya, makanya Syekh Ali Jaber itu menyarankan umat Islam untuk menonton ya ceramah-ceramahnya Ahmad Didat dan Zakir Naik teman-teman ya. Jadi bagi kita teman-teman semuanya, yang kita orang-orang percaya harus menyadari ya, harus menyadari bahwa kita harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita ya. Mengapa Natalan di 25 Desember? Ya kan? Padahal itu tidak sesuai dengan Alkitab. Begitu, ya. Nah, kalau tidak tahu sejarahnya seperti apa, pasti tidak akan bisa berargumentasi. Ya kan? Nah, apalagi kalau tidak punya banyak pengetahuan tentang Alkitab secara keseluruhan, tidak mengerti konsep-konsep dasar iman kekristenan, ya kan? Akan mudah sekali dipengaruhi. Karena memang Syekh Ali Jaber kasih bocoran ya bahwa Ahmad Didat dalam memurtadkan orang Kristen itu dimulai dengan tema Natal di 25 Desember teman-teman ya kan. Tapi kalau setelah kita tahu kebenarannya ya kan, dan memang Natalan tidak di 25 Desember, kita bisa menjelaskan itu. Nah, itu mental teman-teman ya, mental pelurunya balik arah teman-teman ya, balik arah ya. Nah, kalau saya diserang pakai Natalan 25 Desember, mantul mantul pelurunya balik ke yang menembakkan lagi teman-teman ya. Nah gitu. Jadi yuk, setelah kita tahu kebenaran ya, mari kita beriman secara betul-betul secara alkitabiah ya, jangan meneruskan tradisi entah dari mana asalnya ya. Sebenarnya tradisi Natal ini sih kalau dijabarkan ya biarlah yang menjabarkannya umat yang bersangkutan saja lah ya. Saya sarankan umat-umat Katolik ya, karena sejarahnya dari sana ini tentang Natalan 25 Desember ini ya, bukan ranah saya begitu. Saya sih bisa jelaskan, bisa kupas habis gitu, tapi saya serahkan deh ya, saya mandatkan ya kepada saudara-saudara kita yang dari Katolik untuk menjelaskan, untuk mempertanggungjawabkan imannya mengapa Natalan di 25 Desember ya. Dan teman-teman Kristen yang lainnya silahkan pertanggungjawabkan juga iman Anda, kenapa ikut-ikutan begitu ya. Tapi saya tidak, saya hanya berpegang kepada
apa yang tertulis di Alkitab. Jadi orang-orang sejenis Ahmad Didat dan Zakir Naik, kalau menyerang saya pakai Natalan 25 Desember, maaf ya, mantul. Mantul ya, pelurunya mantul balik arah, teman-teman ya. Nah, jadi itulah untungnya kalau kita berpegang standing on the Bible ya, itu tidak ada, iblis tidak berkutik, teman-teman ya. Iblis tidak berkutik, dia tidak punya celah, dia tidak punya sedikit pun ya kesempatan atau peluang untuk mengobrak-abrik iman kita, teman-teman ya. Itu bagusnya kalau kita standing on the Bible, ya kan. Nah, Zakir Naik ya, itu memang muridnya dari Ahmad Didat, dan kata Syekh Ali Jaber, mereka ini hafal Alkitab ya. Ahmad Didat dengan Zakir Naik ini hafal Alkitab gitu. Jadi kalau ada pendeta kelupaan ayat, nanyanya ke mereka gitu. Aduh, ya kan. Nah, luar biasa berarti kan ya. Ya hafal, cuman salah paham. Hafal dengan paham itu mah beda, ya kan. Nah, kemudian satu lagi yang sempat saya cermati ya dari ceramah Syekh Ali Jaber, yaitu Islam itu indah. Memang itulah yang kita rindukan ya, sebuah Islam yang indah, yang rahmatan lil alamin. Kalau saya kan orang lama ya, teman-teman. Kalau bisa dibilang senior ya. Waktu saya Muslim, waktu saya masih kecil, ya kan. Apalagi di daerah yang kental Islamnya di Sumatera Barat gitu ya. Di situ di zaman saya kecil dulu, di zaman saya masih hidup di Sumatera Barat. Terakhir saya di Sumatera Barat itu tahun 1987 ya. Nah, 87 88 lah. Itu saya terakhir di sana. Kemudian saya ke Jerman, teman-teman, hidup lama di Jerman ya. Selama saya di Sumatera Barat, saya bandingkan dengan sekarang gitu ya. Disitulah saya merasakan Islam yang rahmatan lil alamin ya. Di zaman saya dulu masih Muslim, hidup di Sumatera Barat, di situ saya merasakan ya Islam yang rahmatan lil alamin itu ya. Tidak ada pergolakan, tidak ada tidak ada yang seperti hari-hari ini begitu ya, pertikaian gitu ya, tidak ada gitu. Dan orang di sana juga tidak terlihat ya simbol-simbol keagamaan gitu ya, simbol-simbol keagamaan itu tidak banyak dipakai, atribut-atribut keagamaan ya, itu tidak banyak dipakai. Jadi hatinya Islam gitu, hatinya gitu ya. Jadi memang di situ terasa damai ya kan dulu ya. Nah, kalau sekarang kan karena aliran macam-macam sekarang jadi agak bervariasi begitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan akan kembali lagi seperti zaman dulu, seperti Islamnya dulu gitu kan di Indonesia. Islamnya dulu adalah Islam yang rahmatan lil alamin ya. Orang bisa hidup berdampingan, beda keyakinan gitu kan. Terus jarang didengar mengkafir-kafirkan orang, itu jarang dulu ya, nggak ada, hampir saya sih nggak pernah dengar gitu. Terus ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz di masjid juga friendly gitu kan, nggak ada yang yang sampai maki-maki umat lain, maki-maki Tuhannya orang lain gitu, memaki-maki keyakinannya orang lain gitu kan, Alkitabnya orang lain. Dulu mah nggak ada, saya nggak pernah dengar gitu kan. Saya setiap Ramadan juga sholat taraweh ke masjid ya kan, bahkan ikut tadarus sampai subuh gitu ya. Dan tidak ada tuh, saya nggak pernah dengar ustadz-ustadz ngebahas agama orang lain gitu, menjelek-jelekkan keyakinan orang lain, nggak ada. Tidak seperti sekarang gitu kan. Nah, dulu itulah Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, semoga Syekh Ali Jaber ini bisa membawa Indonesia ini kembali kepada Islam yang dulu gitu, yang sudah ada di Indonesia gitu ya. Yang betul-betul damai gitu, damai dan
dan sangat apa ya, sangat ini demokratis begitu, ya kan? Nah, saya berharap, itu harapan saya, karena beliau ini bisa dibilang pandai ya, pandai masuk ke segala kalangan begitu kan. Nah, bawalah angin-angin sejuk, angin-angin segar Islam yang rahmatan lil alamin itu ya, supaya apa? Kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini bisa aman, bisa tenang, politik jadi stabil ya kan, investor mau masuk ya kan, kita bisa maju begitu. Kita bisa maju di segala bidang. Kita juga bisa bekerja dengan tenang, kita bisa produktif ya. Kita bisa berinovasi gitu, karena tidak direcokin oleh bermacam-macam pergolakan-pergolakan yang terjadi begitu kan, masalah-masalah yang terjadi begitu. Nah, kita dambakan sebuah Indonesia yang mayoritasnya adalah pemeluk agama Islam, tapi Islam yang rahmatan lil alamin begitu ya. Nah, kita sangat saya pribadi, saya menitipkan harapan saya nih kepada Syekh Ali Jaber, ya kan. Nah, teruslah berdakwah dengan cara seperti seperti apa adanya Syekh Ali Jaber yang saya lihat ya saat ini begitu, ya kan. Nah, kalau bisa ya bisa menjadi apa ya, bisa berdampak atau bisa mempengaruhi tipe-tipe ustadz-ustadz atau penceramah-penceramah yang lain gitu, bisa memberikan edukasi, contoh teladan kepada mereka, supaya mereka juga bisa menjadi penceramah-penceramah yang membawakan Islam yang rahmatan lil alamin itu begitu ya. Oke, itu harapan kita semua. Nah, ya, Syekh Ali Jaber mengatakan bahwa mengapa ada yang bertanya, mengapa Bapak tertarik ya, Syekh tertarik untuk hidup di Indonesia gitu dan berdakwah di Indonesia. Beliau mengatakan memang Indonesia ini sangat apa ya, sangat lahan yang sangat subur untuk digarap, kira-kira begitulah ya, untuk berdakwah itu, ini lahan yang sangat subur sekali ya. Terus dibandingkan dengan negara-negara lain ya, Indonesia ini jauh lebih aman, semuanya serba boleh begitu kan. Nah, beliau sangat nyaman di Indonesia. Saya lihat beliau sangat nyaman di Indonesia begitu ya. Bagus ya, mau coba ikut untuk memberikan sumbangsih ya, bagaimana supaya Indonesia yang mayoritas adalah penganut Muslim ini ya, bisa dibuat menjadi Islam yang menyenangkan ya, Muslim yang menyenangkan bagi umat-umat lain juga begitu ya kan. Nah, teman-teman, satu poin lagi yang saya cermati dari ceramah Syekh Ali Jaber ya, yaitu tentang bahwa nah ini yang agak mengganggu saya ya teman-teman ya, bahwa Yesus di Kristen katanya tidak dimuliakan ya kan. Dan Maria katanya di kalau di Al-Qur'an itu Maryam itu dimuliakan ya kan, dimuliakan, sehingga ada surat namanya Maryam gitu kan, lebih dimuliakan daripada di Alkitab begitulah ya, lebih dimuliakan daripada di Alkitab gitu ya. Tapi menurut pandangan saya tidak demikian begitu ya. Maria di Alkitab itu sungguh dimuliakan. Kalau tidak dimuliakan, tidak mungkin dipilih oleh Allah untuk dipinjam rahimnya untuk lewat ya menjadi manusia. Pasti ini seorang wanita yang suci, seorang wanita di mata Tuhan itu seorang wanita yang baik, yang soleh ya kan. Dan tadi malaikat kan sudah mengatakan ya kan, kita sudah baca tadi bahwa malaikat itu mengatakan bahwa Maria ini ya, ini malaikat mengatakan kepada Maria, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa ya kan. Nah, jadi melalui Maria lah lahirnya juru selamat, itu luar biasa
Ya, melalui Maria lah juru selamat itu datang ke dunia ini menjadi manusia. Itu bukan wanita sembarangan, itu wanita pilihan Allah, ya. Jadi tidak benar bahwa Maria tidak dimuliakan, begitu kan? Kalau hanya dengan dicantumkan nama surat Maryam, ya kan? Itu surat-surat lain nih kayak Al-Baqarah, ya. Sapi betina itu juga dicantumkan gitu. Apakah sapi betina mulia? Ya kan? Ada juga surat Al-Jin, ya. Apakah jin dimuliakan gitu? Ya, kalau itu disebut judulnya itu berarti dimuliakan, itu kalau kita lihat seperti itu enggak juga gitu, ya kan? Nah, ada surat laba-laba, apakah laba-laba dimuliakan? Kan enggak gitu ya. Jadi oke lah, itu pendapatnya Syekh Ali Jaber, ya, kita hargai. Tapi kalau dibawa ke dalam kekristenan, saya harus katakan bahwa Maria di Alkitab itu sangat dimuliakan oleh Allah, ya kan? Nah, ya, lalu dikatakan bahwa di Alkitab, ya, Yesus itu kadang dikatakan Tuhan, kadang dikatakan anak Tuhan, begitu kan? Dan di Alkitab tidak pernah Yesus itu, Isa itu berkata akulah Tuhan. Nah, mungkin sedikit ini pengaruh dari ceramahnya Zakir Naik dan Ahmad Didat, begitu ya. Nah, mana ayatnya bahwa di Alkitab Yesus berkata akulah Tuhan, sembahlah aku. Ya kan itu satu senjata juga yang udah dipakai di mana-mana gitu ya, untuk menyerang umat-umat Kristen gitu. Suruh cari ayatnya ya di Alkitab. Aku Tuhan, sembahlah aku, mana ada ayatnya, begitu. Nah, kalau dicari katanya ya, akulah Tuhan, sembahlah aku, emang tidak ada gitu. Justru yang punya perkataan seperti itu di Alkitab adalah iblis, ngemis-ngemis untuk disembah gitu. Itu iblis gitu. Nah, Tuhan tidak akan pakai apa yang dikatakan iblis juga dipakai diperkatakan oleh Tuhan, itu enggak. Tapi Alkitab di banyak ayat ya, Tuhan Yesus di banyak ayat menyatakan bahwa dirinya adalah Allah. Ya, tentu dengan tidak kalimat seperti itu. Tapi kalau saya balik, saya tanya balik, coba cari ayat di Alkitab dari Tuhan Yesus. Aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Ada nggak? Kalau Anda bisa ketemu itu hebat, ya. Tapi yang ada adalah ketika beberapa orang ragu-ragu untuk menyembah Yesus, maka Tuhan Yesus justru memarahi orang itu, ya. Mengapa kamu ragu-ragu menyembah aku? Kepadaku sudah diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Nah, di sini sudah bisa kita pahami bahwa Yesus Kristus itu tidak pernah menolak ketika orang menyembah dia. Itu menandakan bahwa dia adalah Allah, adalah Tuhan. Kecuali ketika banyak orang menyembah dia, dia marah. Jangan sembah aku bukan Tuhan. Nah, nggak pernah ada ayatnya. Coba cari kalau ada. Kalau ada hebat. Ya kan? Bahkan ketika dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya memeluk kakinya dan menyembah dia. Dan Tuhan Yesus tidak marah loh. Ya kan? Jangan sembah aku. Kalau malaikat marah. Waktu itu ada orang mengira malaikat itu adalah Tuhan gitu kan. Nah, malaikat justru berterus terang, jangan sembah saya. Ya. Saya bukan Tuhan. Gitu ya, malaikat pernah ada ayatnya, nanti deh saya cariin ya. Bukan, malaikat tidak bersedia disembah. Ada ayatnya di Alkitab, dia tidak bersedia untuk disembah. Tapi Tuhan Yesus ketika banyak orang menyembahnya, setiap saat orang menyembahnya, itu dia tidak pernah marah, dia tidak pernah menolak begitu. Ya kan? Justru orang yang ragu-ragu menyembahnya, nah, dia marah. Ya. Akan saya lihatkan ayatnya untuk Anda. So, teman-teman, mari kita buka ya. Mari kita buka Matius 28 ayat 16 sampai 20 ya. Yang tadi saya katakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah marah ketika orang menyembah dia. Tapi justru dia pernah menegur muridnya, di antara muridnya ada yang ragu-ragu untuk menyembah dia. Ya, kita buka ya. Saya bacakan untuk Anda, perikopnya adalah perintah untuk memberitakan Injil.
ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, ya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu, ya. Ingat, ragu-ragu beberapa orang. Yesus mendekati mereka dan berkata, mendekati yang ragu-ragu tadi, ya, mendekati yang ragu-ragu tadi. Dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. So, dari ayat ini kita sudah melihat bahwa Tuhan Yesus, ya, justru menegur muridnya yang ragu-ragu untuk menyembahnya. Artinya dia memang harus disembah, begitu. Dia tidak marah ketika orang menyembah dia, justru dia marah ketika orang ragu menyembah dia. Inilah salah satu tanda dari keilahian Yesus, dan di salah satu cara dia untuk menyatakan dirinya sebagai Allah yang memang layak untuk disembah, yaitu Tuhan yang memang harus disembah, begitu. Nah, kemudian kita lihat ayat terakhir, ya, bahwa dia akan menyertai, ya, para murid ini atau para pemberita Injil ini sampai kepada akhir zaman. Teman-teman, adakah manusia bisa menyertai manusia lainnya sampai kepada akhir zaman? Adakah? Siapa yang bisa menyertai manusia sampai kepada akhir zaman? Pasti dia adalah sesuatu yang kekal, ya. Dia ada sampai kepada akhir zaman. Kalau kita manusia udah mati, udah nggak ada kuasa lagi, begitu. Tapi Tuhan Yesus, dia bisa berkuasa menyertai para penginjil ini sampai kepada akhir zaman. Nah, dari sini saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang kekal. Dia hidup selama-lamanya sampai kepada akhir zaman. Kita manusia, semua manusia, apalagi zaman sekarang, paling hidup sampai 80-90. Dikasih umur panjang ya 100 lah, tapi udah susah. Ya kan? Udah nggak kuat gitu kalau dikasih sampai 100 tahun. Capek, yang ngurus juga capek, kitanya juga capek gitu kan. Mau cepet-cepet aja ke surga kalau saya, nggak mau sampai umur 100 tahun. Ya kan? Nah, begitu teman-teman, ya. Jadi kalau ditanya mana ayatnya di Alkitab, ya, akulah Tuhan, sembahlah aku. Enggak, Tuhan Yesus nggak pakai kata bodoh seperti itu, karena iblis ngomong seperti itu juga gitu. Tuhan Yesus cukup berkata, menyatakan kebenarannya seperti ini, ya. Ketika orang ragu menyembah dia, disitulah dia menegur orang itu, ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku nih ya, sudah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Artinya dia penguasa di bumi dan di sorga. Jadi bukan sekedar terkemuka di dunia dan akhirat seperti Isa Al-Masih, tapi dia adalah berkuasa di dunia dan di sorga. So, ya teman-teman. Jadi lain kali kalau ditantang orang suruh cari ayatnya, bacakan saja itu. Ya. Nah, teman-teman ya. Teman-teman, kita dengarkan lagi cuplikan video berikut ini. Ini sengaja dijawab seperti ini. Bapak Ibu, mantapkan akidahmu. Beliau tidak berkata, aku Isa, anak Maryam. Tapi dia berkata, inni Abdullah, aku hamba Allah. Dan Allah sudah kekalkan kata itu di masa Nabi Isa waktu itu sampai hari kiamat. Tidak boleh ada orang rubah. Silahkan Bapak Ibu buka di At-Taurat, buka di Injil. Tak ada satu kata Yesus berkata aku anak Tuhan. Tidak ada.
Allah tidak ridha itu. Tidak ada satu kata. Yesus sendiri berkata, aku anak Tuhan, atau anak, atau saya Tuhan. Tidak ada. Tapi yang lain bicara. Pendeta bicara anak Tuhan, atau Tuhan, atau yang menulis Injil itu dia berkata Tuhan, atau anak, atau murid-muridnya berkata anak Tuhan. Tapi Isa sendiri tidak bisa dibuktikan. Dia berkata saya Tuhan atau anak Tuhan. Dan itulah yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Didat kepada semua kelompok Nasara. Kalau memang kalian berani, bawakan satu kata di dalam Injilmu, tidak usah dalam Al-Quran, dalam kitabmu kalian. Bawakan satu ayat atau satu kata. Yesus berkata, aku Tuhan, atau aku anak Tuhan. Tidak ada. Mengapa? Karena Allah kekalkan kata itu. Bahkan beliau tidak menjawab ketika Siti Maryam menunjukkan. Dia tidak berkata aku Isa, tapi dia berkata aku hamba Allah, inni abdullah. Teman-teman, tadi Syekh Ali Jaber ya meminta supaya Muslim bertanya kepada orang Nasrani atau Kristen, di mana ayatnya atau di mana tertulis bahwa Yesus berkata bahwa aku adalah anak Allah, aku adalah anak Tuhan, begitu ya. Kalau anak Tuhan tidak ada, tapi kalau anak Allah banyak sekali ya. Karena anak Tuhan, karena Yesus itu sendiri adalah Tuhan, jadi bukan anak Tuhan. Kita ini adalah anak Tuhan. Kita yang orang-orang percaya ini adalah disebut anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah. Tapi Yesus Kristus sebutannya adalah anak Allah, bukan anak Tuhan. Ya, saya koreksi ya, Syekh Ali Jaber. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Syekh Ali Jaber, ya, bahwa di Alkitab tidak ada Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, itu tidak benar. Ya, begitu banyak ayat di Alkitab perkataan Yesus Kristus sendiri bahwa dia adalah anak Allah. Untuk diketahui, kata anak Allah itu bukan anak secara biologis, ya. Yang dimaksud dengan anak Allah itu adalah bagian dari Allah itu sendiri, pribadi dari Allah itu sendiri. Sama halnya dengan anak kunci adalah kunci itu sendiri. Anak tangga adalah tangga itu sendiri. Itu contoh paling logis, paling simpel ya untuk memahami kata anak Allah. Ya. Nah, di mana ayatnya? Mari kita buka di Matius 16 ayat 15 sampai 16 ya. Di sini jawaban untuk pertanyaan dari Syekh Ali Jaber tadi ya. Mungkin Tuhan juga tahu bahwa akan ada pertanyaan seperti itu, maka ada ayat seperti ini. Ya. Saya bacakan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, kepada murid-murid nih, kepada murid-murid loh, ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" So, ya. Menurut muridnya, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakannya itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." So, teman-teman, jadi pernyataan dari Simon Petrus bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itu dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, berbahagialah engkau Simon Petrus karena engkau mengatakan demikian, ya. Bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Tegas, ya, sangat saklek, ya, bahwa Yesus Kristus membenarkan bahwa dirinya adalah Mesias dan anak Allah yang hidup. Oke, ini sudah tidak bisa
dibantah lagi bahwa Yesus Kristus membenarkan bahwa dia adalah anak Allah dan Mesias. Ya, tidak puas dengan ayat ini, saya akan berikan Syekh Ali Jaber ya satu ayat lagi untuk mengoptimalkan ya supaya tidak ada lagi keraguan ya. Saya akan bacakan Yohanes 10 ayat 37 sampai 38. Ya. Jikalau aku sorry, ayat 36 ya, dari ayat 36. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, yaitu engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jadi orang Yahudi berprasangka atau mengatakan bahwa Yesus Kristus ini menghujat Allah karena dia berkata bahwa dia adalah anak Allah. Ya, jadi artinya Yesus Kristus pernah mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Ya. Nah, ini. Nah, orang Yahudi memahami dengan benar apa arti kata anak Allah, yaitu Allah itu sendiri. Makanya mereka mengatakan bahwa Yesus sudah menghujat Allah karena menyamakan dirinya dengan Allah dengan cara menyebut dirinya adalah anak Allah. Begitu. Ya. Nah, saya lanjutkan ayat 37. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Artinya jangan percaya kepadaku bahwa aku ini anak Allah, ya. Kalau aku tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, atau dalam kata lain jangan percaya bahwa aku ini bukan Allah, gitu loh. Ya. Percayalah bahwa aku ini Allah. Begitu. Maksudnya begitu, ya. Nah, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ya, kan Yesus Kristus dan Bapa itu adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Banyak ayatnya yang dia berkata demikian. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi tidak bisa dipisahkan, ya. Dalam dirinya Kristus, ya kan? Nah, di sini jelas, ya, clear bahwa banyak lagi ayat-ayat yang lain, tapi cukup dua ini bahwa Yesus Kristus betul mengatakan bahwa dirinya adalah anak Allah. Jadi mohon maaf untuk Syekh Ali Jaber, ya, mungkin karena kurang terinformasi atau kurang kurang hafal Alkitab, tidak sama dengan Zakir Naik dan Ahmad Didat mungkin ya, jadi terlewatkan, ya kan ya. Nah, inilah. Oh, tadi dikatakan bahwa ini sumbernya dari Ahmad Didat atau Zakir Naik ya. Tanyakan kepada orang Nasrani atau orang Kristen. Kalau ada ayatnya mengatakan bahwa Yesus adalah anak Tuhan atau anak Allah, bukan anak Tuhan, ya. Tepatnya anak Allah, bukan anak Tuhan. Nah, ada ini, saya udah kasih 2 ayat. Oke, ya, semoga Syekh Ali Jaber bisa mengetahui ini, ya, bukan untuk Anda percayai, tapi sekedar tahu bahwa ada kok ayatnya. Oke. Satu hal lagi yang saya cermati dari ceramahnya Syekh Ali Jaber, beliau mengatakan di Al-Quran kan jelas bahwa Isa Al-Masih itu mengatakan bahwa dirinya adalah seorang hamba, ya kan? Nah, lalu dikatakan oleh Syekh Ali Jaber, ya, hamba menjadi Allah itu bagaimana, begitu kan? Nah, ini udah miringnya kemana ini, ya kan? Pasti sudah mengarah ke Alkitab, begitu kan? Ya, dari pernyataan ini, hamba menjadi Allah itu bagaimana gitu kan, kok bisa, mungkin begitulah ya. Nah, ya mungkin itu pendapatnya Syekh Ali Jaber, ya, karena beliau berangkat dari kitabnya sendiri dan baginya itu sebuah, ya, sesuatu yang tidak masuk di akal, begitu kan. Ya, saya juga setuju, ya,
hamba menjadi Allah itu bagaimana begitu? Nggak mungkin lah. Hamba bisa menjadi Allah. Mana mungkin, ya? Saya setuju dengan Syekh Ali Jaber, gitu. Sangat setuju, ya, bahwa seorang hamba mustahil bisa jadi Allah. Tapi puji Tuhan, ya, Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab itu adalah Allah yang menjadi hamba. Ya, sesaat dia mengosongkan dirinya untuk sesaat dan mengambil rupa seorang manusia. Ya, dan dia merendahkan dirinya sedikit dari malaikat-malaikat. Sesaat. Demi tujuan dari misi penyelamatannya datang ke dunia ini. Dia harus menjadi manusia. Ya, dia harus menjadi hamba. Begitu. Tapi tidak itu saja, ya. Kodrat dari Yesus Kristus itu ada dua sisi mata uang, ya, hakikatnya itu, ya, eksistensinya. Dia adalah 100% manusia sejati, 100% Allah yang sejati. Begitu, ya. Ada kadangkala dia berkata-kata seperti seorang hamba, tapi kadang-kadang kala dia berkata-kata dengan otoritas penuh sebagai Allah. Banyak ayatnya di Alkitab, ya kan? Seperti dia membangkitkan orang mati, ya kan? Lazarus setelah mati 4 hari udah membusuk itu, ya, bisa dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dan keluar dari kubur itu. Begitu. Lazarus keluar. Benar-benar, ya, pocong-pocong itu, ya, Lazarus keluar kemudian hidup kembali, teman-teman, ya. Nah, itulah otoritasnya sebagai Allah yang dia buktikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya. Makanya Tuhan Yesus berkata, ya, percayalah, ya, dengan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, gitu. Kalau nggak mau percaya kepada aku, ya, tapi percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, gitu. Bahwa aku itu adalah Tuhan, begitu maksudnya, ya. Karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah perbuatan-perbuatan yang bisa hanya dilakukan oleh Tuhan sendiri, gitu. Mustahil bisa dilakukan oleh manusia, ya. Bisa membangkitkan orang mati, ya. Bisa banyak sekali mukjizat-mukjizat. Bisa memberi makan 5.000 orang hanya dengan 3 ikan 5 roti, bayangkan, ya kan? Malah masih bersisa 12 bakul penuh ketika semua orang itu sudah kenyang. Itu manusia mana yang bisa berbuat seperti itu? Dan banyak yang mengatakan, oh ya, Yesus Kristus tuh banyak mukjizat, ya, tapi dia terima itu kuasa itu dari Allah. Coba carikan saya ayatnya. Ketika Yesus Kristus berbuat mukjizat, dia berdoa dulu, ada nggak? Ada nggak? Kalau para rasul, kalau kita saat ini, ya kan, kita berdoa itu dalam nama Yesus, ya kan, kita berdoa, gitu, supaya terjadilah apa yang kita inginkan, gitu kan, dikabulkan doa kita, begitu. Tapi ketika Tuhan Yesus melakukan mukjizat, membangkitkan orang mati, dia tidak pernah berdoa dulu. Bapa, berikanlah kuasa kepadaku, aku akan membangkitkan orang mati ini, tidak. Tapi seketika itu dia berkata, seketika itu juga terjadi. Dia punya kuasa penuh, dia punya otoritas penuh untuk melakukan mukjizat-mukjizatnya. Begitu. Nah, jadi jelas bahwa betul hamba tidak bisa menjadi Allah, ya. Syekh Ali Jaber, betul, saya setuju dengan Anda bahwa hamba tidak mungkin menjadi Allah. Tetapi bersyukur, Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi hamba, ya, dalam menjalankan misi penyelamatannya selama 33 tahun di bumi. Begitu. Dia merendahkan dirinya bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus. So, teman-teman, saya pikir sekian dulu yang bisa saya bagikan pada malam hari ini, ya. Karena saya kalau ada sesuatu yang
menggelitik saya, itu pasti saya akan respon, teman-teman. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya ya kepada Syekh Ali Jaber. Ya kan? Teruslah berdakwah dengan penuh kesejukan, ya kan? Semoga banyak ya memberikan dampak ya, banyak memberikan dampak kepada keislaman yang ada di Indonesia, yaitu menjadi betul-betul menjadi Islam yang rahmatan lil alamin ya, sehingga bisa damai, bisa hidup berdampingan, saling menghargai ya dengan sesama muslim yang walaupun berbeda aliran, terutama lagi dengan sesama yang non muslim, kepada orang-orang yang non muslim, sehingga nanti tidak ada lagi yang namanya penutupan gereja ya kan, mengintimidasi orang Kristen ya kan, tidak ada lagi pelarangan orang beribadah ya kan. Ya, kita tunggu bukti-buktinya dari Islam yang rahmatan lil alamin. Kita tunggu wujud nyatanya ya. Saya salut, saya respect dengan Syekh Ali Jaber ya, dan saya mendoakan ya supaya Anda semakin mengindonesia dan semakin dicintai oleh umat Islam di Indonesia ya. Oke teman-teman, sekian dari saya ya, dan terima kasih untuk perhatian Anda semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Maranatha.